Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Biar Unisba banget ya. Iya iya. Baik, ya kita hari ini penonton semua hadir di Ngosan episode yang pertama. Perdana banget. Tepuk tangan dong. Oke. Yes, jadi Ngosan ini adalah ngobrol santai anak untuk Fakultas MIPA Unisba yang diselenggarakan dan juga diinisiasi oleh fakultas. Dan hari ini teman-teman adalah tamu perdana. Gimana rasanya jadi tamu perdana? Wih, bangga sih. Tapi deg-degan juga ya. Oh iya, betul. Gimana kalau Fatih gimana? Pertama kali sih soalnya pasti deg-degan sih. Iya. Pertama kali ikut podcast? Iya, betul. Kalau Devi? Iya deg-degan. Deg-degan juga. Hari gimana hari? Aku udah pernah sih beberapa kali ngisi podcast di himpunan tapi Di himpunan ya? iya. Oke, jadi teman-teman semua, hari ini kita kedatangan 3 orang mahasiswa dari prodi masing-masing prodi yang ada di Fakultas MIPA Unisba. Ada Diva Sepira dari Statistika. Ada Fadli Andika dari Matematika. Dan ada Harry Maguire. Iya. MU nih. Iya, bukan juga. Ada Hari Rahman dari Farmasi Unisba. Oke. Semua kabar baik ya, tentu saja. Alhamdulillah baik. Di podcast episode pertama ini, jadi kita akan ngobrolin santai banget nih soal bagaimana teman-teman kuliah di Fakultas MIPA, rasanya seperti apa. Tapi karena konsepnya santai, gak apa-apa, ini bukan gimmick ya teman-teman, ini boleh diminum, beneran. Kita juga boleh pakai, iya Oke, bener-bener. oke, aman. Ini bener. Tapi emang belum ada sponsor aja, nanti mungkin next kalau misalkan ada sponsor Semoga mau ya, ditambah. sukses. Iya, kalau misalkan ada yang mau dipajang, sponsor silakan ya masuk. Ini sengaja banget dibuka labelnya karena nggak masuk juga. Iya. Kita akan mulai dengan pertanyaan serius teman-teman. Walaupun ngobrol santai, tapi pertanyaannya serius. Kenapa sih kalian memutuskan untuk masuk Fakultas MIPA Unisba? Dengan latar belakang kalian yang berbeda-beda tentu saja. Siapa yang mau duluan? Mungkin Terakhir dari statistika dulu. Oh, Ya. nice. Silakan Oke, Diva. boleh. Nah. Tadi pertanyaannya kenapa memutuskan ke Fakultas MIPA Unisba? Ya mungkin cerita sedikit gitu ya. Pasti kan kita nih anak SMA pasti kan tujuan pertama pasti PTN dulu ya. Kalian juga pasti Oke. sama gitu. Nah, kebetulan aku tuh emang emang pengennya tuh statistika jurusannya gitu. Dan ternyata aku gak keterima di PTN dan abis itu aku udah nyoba cari swasta yang ada jurusan statistika tuh dan ketemunya di Unisba. Makanya aku pilih ke FMIPA Unisba gitu. Oke, karena senang banget sama statistika ya. Iya, aku emang SMA tuh interest-nya ke hitungan sih. Cuman aku gak pengen matematika Oh. gitu. Jadi tapi kan kayak kerumus banget ya maksudnya. Nah, aku jadi pengen enggak matematika banget tapi tetap hitung-hitungan gitu. Jadi makanya aku ke statistika gitu. Nanti kalau yang matematika kayak Fadli itu. Iya. Udah mengembang ya Fadli? bener. Gara-gara di matematika ya? Iya. Oh, berarti karena emang interestnya adalah ke statistika. Iya, Tapi sebelumnya di betul. SMA tuh jurusannya apa sih Kak? Aku MIPA. Emang IPA ya? Iya, emang IPA. Dan emang senang hitungan ya? Iya, dan emang nilainya juga gedenya di situ Oh, gitu. oke. Jadi aku memutuskan untuk ke statistika gitu. Nice. Kalau Fadli gimana? Kalau saya sih yang pertama kali kenapa bisa mikir ke sini gitu. Heeh. Karena yang pertama, nah itu juga sebenarnya kita sama ya kondisinya. Ditolak PTN. Nah, gitu kan namanya juga hidup ya. Gitu. Setelah ditolak PTN, saya cari-cari ke yang swasta. Ternyata di sini tuh adalah pilihan yang paling bagusnya. Karena yang kenapa? Gratis tuh pendaftaran awalnya. Wow. Iya, Oh, iya, gratis. iya. Iya, Pakai gratis rapot juga. ya? Iya, pakai rapot. Yang pertama gratis, yang kedua pakai rapot juga. Jadi gak perlu testing apa-apa, tinggal ngisi aja gitu. Tapi kenapa sih interestnya ke matematik? Nah, karena itu tuh berawal juga kembali ke SMA gitu. Ah. Yang pertama karena saya ngelihat nilai di rapot itu, wah gak ada yang besar nih nilainya, bingung kan, angkat tangan. Oh tiba-tiba ya udahlah matematika. Ternyata saya masuk ke matematika gitu. Tapi saya juga matematikanya insya Allah lah bisa gitu. Iya, Aman karena lah. kalau saya pribadi itu benar-benar menghindari matematika. Oh iya sih wajar lah. Kebanyakan orang kayak Iya, gitu iya ya. sih. Sama Itu sih, ya, sama semua ya. Iya. Nah, tapi memutuskan ke matematika Unisba pasti ada spesialnya dong, tentu Iya saja. Nah, kenapa sih harus matematika Unisba gitu? Ya yang sebenarnya itu karena ada spesialnya tuh di matematika Unisba karena ada hitungannya juga. Jadi hitungan itu kalau kalau statistika itu kan hitungannya emang nggak pakai rumus ya. Kadang ada rumusnya tapi cuma satu, sedangkan kita tuh menggabungkan rumus-rumus jadi satu. Nah, itu spesial kita tuh. Jadi semuanya terstruktur gitu dan kita juga ada laboratorium yang bisa menampungnya gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, terakhir ini buat Hari, kenapa memutuskan pindah ke MU dari Deli? Oke, mungkin aku juga nggak terlalu beda jauh sama kakak-kakaknya juga.
memang pada awalnya aku ditolak sama PTN gitu Ya dan kayak gitu. mungkin di situ kita dari anak-anak SMK tuh kan biasanya suka nyari tuh gimana sih alternatif yang terbaik untuk kita di swastanya gitu. Dan memang setelah saya cari-cari tuh, langsung tertarik ke Unisba. Kenapa? Karena memang yang pertama tuh lokasinya di tengah kota, Yes. terus yang kedua akreditasinya udah unggul, terus yang ketiga ada farmasinya. Jadi aku mutusin buat di Fakultas MIPA Unisba gitu dan emang karena aku tuh alumni SMK Farmasi jadi ngelanjutin di sini gitu. Oh iya, karena background-nya Hari yang dari Iya, SMK Farmasi, lanjut betul. S1-nya di farmasi juga ya, tentu saja Yes. biar linear. Oke, teman-teman keren banget apa jawaban-jawabannya nih. Nah, di ini mungkin pertanyaan banyak orang gitu ya. Kenapa sih apa sih yang spesial dari jurusannya? Apakah di jurusannya tuh dosennya kayak apa sih? Terus belajar apa aja sih? Karena teman calon mahasiswa yang mungkin dengar podcast ini pun juga pertanyaan akan sama. Kalau saya masuk matematika, saya akan belajar apa aja dan dosennya kayak gimana? Kalau saya masuk statistika, saya akan belajar apa aja, dosennya kayak gimana? Kalau belajar farmasi, saya akan belajar apa aja dan dosennya bagaimana? Siapa yang mau coba jawab dulu? Journaling boleh. Oh, boleh. Oh, aku Boleh, Aduh, boleh. silakan, silakan. oke. Kalau di farmasi itu kita sebenarnya terbagi jadi 4 kelompok Mhm. keilmuan. Ada yang pertama tuh farmakologi. Mhm. Farmakologi itu ini tuh ilmu yang khususnya membahas kayak khasiat-khasiat obat untuk apa, terus kerjanya kayak gimana, dan mungkin efek samping dan efek-efek lainnya kayak gimana. Itu mungkin untuk farmakologi. Terus di yang kedua ada yang namanya farmakokimia. Ini tuh mungkin sesuai sama namanya ada kimianya gitu. Jadi memang bahasannya di situ kita belajar reaksi-reaksi kimia, bagaimana cara mengembangkan obat baru, bagaimana cara menguji kemurnian misalkan ataupun uji khasiat juga di situ ada gitu. Jadi, itu untuk kimia. Terus yang ketiga ada, biologi farmasi atau bahan alam. Di situ kita belajar, bagaimana sih cara kita mengolah bahan alam untuk menjadi obat tradisional misalkan, terus bagaimana kita cara menstandarisasinya untuk digunakan secara luas dan juga, di situ kita menguji kayak kadar air, kadar sari dan lain-lainnya terkait dengan bahan-bahan alam. Terus yang terakhir ini mungkin jadi salah satu KBK favorit di kita di farmasi itu namanya, teknologi farmasi dan farmasetika. Karena di situ kita, belajar bagaimana kita cara membuat sediaan obat, sirup, tablet, kemudian ada kapsul, ada salep dan lain-lainnya. Di situ kita belajar seluk-beluk bagaimana cara membuat obatnya dan memang itu yang menjadi spesialis di farmasi, kayak gitu sih, Kak. Oke, kalau yang lainnya gimana nih? Kayak matematika dan statistika? Pasti Saya ada yang lebihnya dong? Oke, oke. Mhm. Kalau dari matematika ya itu gini, kita juga dibagi menjadi 3 bidang sebenarnya. Yang Mhm. pertama itu ada kayaknya 4 deh sekarang tuh. Yang pertama ada pengajaran matematika, yang kedua ada ekonomi, yang Mhm. ketiga ada, eee, kita tuh coding disebutnya itu IoT ya, ke bidang IoT Oh, kita oke. juga ada. Kemudian yang keempat yang paling umum lah ya, matematika analitik. Nah di situ tuh kita tuh yang paling seringnya tuh di bagian ekonomi, karena kebanyakan orang matematika tuh ya susah itu Mhm. juga sih, karena susah juga. Jadi kebanyakan pada pilihnya ekonomi gitu. Cuman di kita juga ada coding-codingnya gitu, bagi misalnya kan sekarang tuh Gen Z ya, Gen Z gitu. Mhm. Kebanyakan kita tuh gak tahu cara nulis gitu, kebanyakan kita taunya ngetik aja, makanya ada coding juga gitu. Sama nih kalau untuk dosen ini boleh agak di-spill kan nama dosennya? Inisial aja kali Oh ya? ini siapa? Di dosen itu kita sebenarnya karena mahasiswanya relatif sedikit ya, jadi dosennya juga sedikit, Mhm. tetapi di kita tuh insya Allah dosennya pada baik-baik juga gitu. Iya betul, karena walaupun sedikit, tapi kan berkualitas posisinya. Betul, betul. Iya, dan tadi menarik Kang, sebenarnya karena di matematika nggak belajar matematika pure aja, tadi kan sebenarnya kata Teh Diva mungkin, "Aku tuh kenapa nggak ngambil matematika, karena nggak pengen hitung-hitungan banget gitu, makanya ngambil statistika." Tapi ternyata di matematika ada ekonomi juga. Ada, Oh menarik ya, jadi ini iya, buat teman-teman nanti mungkin yang, apa, tertarik di bidang matematik, ternyata nggak melulu soal hitung-hitungan ya iya, Kang ya? betul, betul, betul. Dan tadi juga ada belajar IoT dan IoT coding segala macam. Nah ada, itu juga lagi happening banget nih ya sekarang ya. memang. Keren banget sih. Silakan mulai dari statistika Teh Diva gimana nih? Ya, kalau misalnya dari statistika sendiri juga, kita juga sama, itu Mhm. ada 4 peminatan kalau di statistika itu. Yang pertama itu kita ada ekonomi bisnis juga sama kayak Oh, oke. matematika. Terus juga yang kedua tuh ada aktuaria dan itu tuh emang baru-baru sekarang tuh Mmm. peminatannya ada. Terus juga ada data science dan kebetulan aku peminatannya data science gitu. Itu kurang lebih sama sih kayak kita belajar pemrograman juga, sama kayak matematika juga di situ. Terus kita juga di situ belajar data science ya yang udah jelas, data analis juga di situ kita belajar.
sama yang terakhir itu biostatistika kependudukan gitu. Jadi untuk statistika sendiri ada 4 peminatan kayak gitu. Dan itu juga semuanya relasinya adalah dengan dunia kerja juga ya, Iya, Kak, ya? betul banget. Jadi Mhm, bisa ke mana-mana, bisa ke maksudnya mana-mana ya? iya kayak ke bisnis kita bisa, ekonomi bisa, bahkan misalnya ke rumah sakit pun bisa gitu. Karena kan apa ya, semua lingkup, di dunia kerja tuh pasti butuh data gitu. Jadi Betul banget. makanya teman-teman statistika tuh sangat, apa ya, berpotensi banget gitu peluang kerjanya gitu. Dan semua jurusan yang ada di Fakultas MIPA ini itu, memang yang dibutuhkan oleh industri ya, Iya, Yes, teman-teman betul. semua. Kita benar-benar, apa, korelasinya adalah dengan dunia industri. Statistika betul. butuh banget nih di industri, matematika pun juga pasti ada. Siapa sih di dunia ini yang nggak butuh matematika, bener nggak sih? Iya, Iya. betul. Belanja di pasar, ya kan ya? Dan juga farmasi tentu saja. Nah, tapi pengen tahu nih sebenarnya cerita yang menarik di prodi kalian, yang pernah kalian alami aja deh, selama kuliah, selama praktikum, atau selama menjalin sesuatu misalkan di tempat kuliah itu, ada apa, ada cerita menarik nggak sih? Coba dari Siapa tuh? matematika dulu. Oh, Oh, Yan, oke, oke, dari Kak gantian. dari Faris nih. matematika dulu ya. Heeh, Sebenarnya kalau dari saya itu di praktikum ya kebanyakan. oke. Kita tuh kadang ngakaknya itu pada bagian praktikum Mhm. biasanya, pada waktu kita praktikumnya. Kita misalnya udah ngejelasin materi, tapi kadang ada yang telat gitu. Kan tiba-tiba kalau telat itu kan kadang kita tuh udah capek-capek ngejelasin, tapi kok Heeh, telat gitu. Tapi ya kita mah mewajari ya, karena maksudnya kita juga ya mengajar gitu. Kadang tapi tiba-tiba ketika udah dikasih tugas, itu kadang nggak tahu gitu. Ini nanya, "Kang ini gimana Kang ini gimana?" Kan saya juga bingung harus ngejelasin 2 kali. Nah, kadang di situ sih ngakaknya ada. Kita tuh nggak boleh marah gitu sebagai yang ngejelasin di praktikum gitu. mhm. Ya kita mah terima-terima aja, tapi kita juga ada kadang ngakakin juga kayak gitu sih sebenarnya kalau di kita tuh. Ini konteksnya Kak Fadli sebagai asisten Ya praktikum sebagai berarti ya? asisten praktikum. Dan praktikum di matematik tuh seru semua ya, Kang, ya? Seru seru, apalagi kita tuh ada komputer di laboratoriumnya, komputer yang anggapannya itu kita pakai GTX 1030. Nah itu Wah, kan iya canggih ya, canggih Keren, juga keren, enggak, keren, tapi keren. sangkanya bisa gaming juga gitu. Saya juga gaming di situ. oh, kok bisa? Bisa lah, nah itu juga ada ngangkatnya. Heeh, Ketika dosen presentasi, heeh. kita main game gitu, tapi Wah, jangan diikuti ya, jangan diikuti. parah, parah Nggak ini, boleh parah. itu, nggak boleh. Itu mah hanya untuk yang senior-senior aja. Waduh. Boleh ya, sebenarnya boleh ya, Kang, ya? Iya iya. Tapi mining juga boleh, Kang? Boleh 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 ya, asal jangan sampai panas aja. Nah, kalau statistika gimana, Teh? Apa Kalau pengalaman yang menarik nih selama kuliah? Kalau pengalaman yang menarik mungkin salah satunya itu kalau misalnya kita ujian ya. Jadi Heeh, kalau misalnya anak statistik itu kan, udah pasti kita tuh kan ujiannya tulis ya ujiannya. Nah itu tuh pasti anak statistik tuh gak, apa ya, gak aneh sama cheat sheet namanya. oke. Jadi anak statistik itu kalau ujian kita tuh pasti bawa cheat sheet. Mhm, Nah isi cheat sheet-nya itu apalagi, ini deh case-nya itu kayak kemarin, apa tuh namanya, yang ujian sebelum sidang tuh apa ya? Oh Ujian ini ujian komprehensif. Nah, kompre. uji sidang kompre itu, kalian bayangin itu namatkul cuman dalam 2 hari. Jadi 1 hari itu cuma 3 matkul oke. dan tapi 1 harinya itu cheat sheet-nya cuma 1. Jadi 3 matkul tuh dalam 1 cheat sheet doang. Kayak kalian bayangin, tapi itu tuh bener-bener dari semester awal sampai semester akhir gitu kan. Nah itu menariknya itu dibikin cheat sheet. Jadi itu tuh kalau misalnya kalian tahu cheat sheet anak statis tuh bener-bener sekecil itu hurufnya. Bener-bener kayaknya font-nya juga sampai 5 apa 4 itu serius. Terus dan yang lebih lucunya lagi adalah kalau misalnya kita nih udah mau detik-detik ujian, nah biasanya kita nunggu di sini. Dan itu biasanya kita saling saling ngeliat dulu gitu loh chat-chat teman-temannya terus kayak, aku apa yang kurang ya?" Terus kita tambahin kayak gitu. Jadi Tapi sebenarnya beneran, saya pernah beberapa kali ngawas anak-anak statistika tuh lagi bikin cheat sheet tuh by the way ini ya teman-teman, kalau bahasa ininya iya tuh iya. contekan Iya gitu ya, contekan. tapi contekan yang diizinkan Iya tentu yang saja ya dengan diizinkan. dosen. Nah, yang menariknya itu teman-teman statistik ini anak mahasiswanya itu luar biasa sampai A4 kan ya butuhnya? Iya bener. Cuman A4 tapi bisa merangkum 1 tahun perkuliahan Iya gitu ya? betul. Dan itu kan gak cuma 1 matkul. Iya bener Iya. bener, dan hampir semua matkul pakai itu ya? Iya. Iya berarti itu keren banget sih, bagaimana teman-teman di statistika juga apa, menariknya banyak hal yang bisa digali ya Iya di bener. statistika ya. Dan praktikumnya gimana sih kalau di statistika? Kalau di praktikumnya sama sih, kita juga di lab-nya juga ada Mhm. komputernya gitu. Kita juga, ahlinya banyak juga dan terus kalau misalnya untuk, data science sendiri, itu tuh kita di semester 5 aja tuh praktikumnya tuh paling banyak, gitu. Oh, oke. Nah, makanya kebetulan di angkatan aku tuh paling sedikit ya peminatan di data science gitu, jadi cuman 12 orang. Jadi kayak private class, tapi jadi Susah enak. kah Teh atau gimana tuh? Sebenarnya sih ketika dijalanin nggak sesusah itu ya, Eee, gitu.
eee, Persepsi aja ya? enggak, itu persepsi Oh, aja. Terus kan mungkin karena baru juga ya, jadi orang-orang kan belum begitu banyak testimoni kayaknya, jadi ah, orang-orang pada takut gitu loh. Jadi kayak takut untuk mencoba hal baru gitu loh, keluar dari zona nyaman. Tapi enggak kok, malah seru menurut aku. seru banget ya, Iya. karena data science tuh sekarang juga lagi happening Iya banget. bener banget, lagi banyak banget kan lowongannya Iya, gitu. bener, pokoknya tiap sekarang ada lihat lowongan pasti butuh data science Iya gitu ya. bener. Kalau dari farmasi gimana Kang Hari? Oke, mungkin sama juga tadi dari prodi lain. Di kita tuh drama yang paling apa Praktikum ya, dong. praktikum pasti. Karena apa, di farmasi itu ada teman-teman di mana satu semester kita ada 5 praktikum, Bener banget tuh, yang di sana tuh beneran kita blunder gitu. Kayak gimana sih kita ngadepin 5 praktikum dalam seminggu. Di sana kayak apa ya, dramanya tuh mulai dari lab. Misalkan nih, ada yang mecahin alat, ada cuma anak yang misalkan dia cuman bisanya tuh nyuci alat doang, nggak punya keahlian apa-apa gitu. Jadi kita sebagai kelompoknya tuh kayak punya beban lebih gitu. Jadi, terus ada juga yang kena bahan kimia dan lain-lainnya. Pokoknya di situ kita apa ya, ada aja gitu momen-momen yang lucunya tuh. Terus selain kita ada kelucuan juga di lab, kita ada kelucuan juga di rumahnya. Kenapa? Karena di rumah tuh kita waktunya ngerjain laprak. Nah, laprak ini tuh beneran kayak jadi apa ya, jadi momok yang jadi, membebankan mahasiswa karena banyak banget mahasiswa yang ngelaprak sambil nangis, terutama kayak gitu. Jadi kayak capek mungkin ya, Gen cuman Z banget ya, Gen heeh, Z. bener, udah capek di lab, kita juga harus bikin laprak di rumah dan itu, cukup menguras energi sih. karena Tapi 5 praktikum ya? iya, tapi di sisi lain emang seru juga sih Seru praktikum, banget sih seru pastinya. banget. 5 praktikum gimana sih mobilisasinya? Mobilisasi, itu tuh pembagiannya tuh misalkan kalau dalam sehari itu ada 2 biasanya. Ada Nah, 2 praktikum dalam 1 hari dan juga, ada 1 praktikum yang di 1 hari. Jadi 3 hari total kita mhm. praktikum terus, kayak gitu sih. Nah, yang menarik nih teman-teman semua di farmasi Unisba itu praktikumnya semuanya tertundung ya, Kang, ya, Iya, betul ya? betul. Kecuali mungkin yang nanti di farmakoterapi Iya, itu ada. Jadi kita tuh punya ada kecuali kampus, iya, 3 gitu di, dan memang daerah. banyak banget sih lab-nya di farmasi itu, Kak. Bener bener Mhm. bener. Dan gimana dari sisi alat-alatnya juga Alat-alatnya cukup sangat lengkap sekali teman-teman dan di sana juga kita selalu dapat bimbingan, dapat arahan untuk bagaimana sih cara menggunakan alat yang baik dan benar, kayak gitu sih. oke. Nah, kenapa sih saya nanyain soal itu, karena di luar sana mungkin paradigmanya, persepsinya orang-orang itu kalau masuk MIPA tuh pasti pusing deh, apalagi matematika, apalagi statistika, apalagi farmasi itu pasti pusing banget dan teman-teman sekarang hari ini sudah membuktikan ya, nggak sepusing itu ya ternyata ya, Betul Enggak betul. jurusannya kok, masing-masing. Iya, Betul ya? enjoy kok ya, enjoy 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 ya? aja enjoy. enjoy aja. Sekarang semester berapa tadi Pak? Semester berapa? lulus Tadi Pak udah lulus? postgraduate, Sampai ya. lulusnya kan di Unisba kan? Iya, Gimana, seru banget kan? seru banget. Kang Hari Aku juga sudah lulus sekarang nih? enggak, aku baru semester 7 sekarang. Oh, semester 7? Iya, tapi Oke. sekarang lagi penelitian juga sih. Oh, sekarang Kang Hari lagi penelitian juga nih. Dan Kang Saya Setuju. juga semester 8 udah lulus ya, tinggal Mhm. nanti yudisium aja sih. Tuh, Iya, jadi sama. sebenarnya sampai selesai tuh kalian ada di sini dan tidak sepusing itu ya ternyata. Iya. Bener bener. Nah, setelah sejauh ini nih, apalagi tadi Pas sudah lulus, Kang Hari sekarang semester 7 lagi penelitian juga, kemudian Kang Fadli juga sekarang sudah lulus. Pernah ngerasa ada momentum, kayaknya aku salah jurusan di sini nih. Ben Pernah nggak sih di semester berapa ceritanya itu muncul, terus pada akhirnya kenapa bisa menguatkan diri sampai dengan detik terakhir bisa ada di sini? Dari yang udah lulus dulu dong, dari Pak dulu Boleh deh. boleh boleh. Nah, Ya, pernah pasti ya? pernah, Heeh. iya. Itu tuh kejadiannya di awal semester. Oh, di awal Di awal semester. semester. Karena gini loh, karena SMA tuh yang kita tahu kan pasti dasarnya banget ya. Bener. Dan statistika di SMA tuh apa sih? Maksudnya kan kita ngitungnya median, cuman gitu-gitu doang kan. Dan ternyata ketika masuk tuh, wow gitu loh. Ternyata kayak, oh gini ya gitu. Dan pada saat itu tuh kita ketemu matkul aljabar linear elementer. Mungkin teman-teman statistika juga tahu. Pasti dong. Ya, dan itu tuh buat teman-teman yang nggak tahu, Ale, yang dipanggilnya Ale ya, Ale. bukan minuman ya? Iya, iya. Bukan. Jadi Ale ini tuh di situ tuh isinya ada vektor, matriks, terus persamaan linear gitu, isinya itu semua. Dan itu tuh jujur bikin pusing banget pada saat itu. Jadi bikin anak-anak statis tuh bener-bener yang kayak, aduh ini gimana cara ngerjainnya? Tapi ternyata alhamdulillah kita bisa bisa ngelewatin juga, bisa ngerjain juga gitu. Terus setelah kita jalanin juga, setelah aku jalanin juga ternyata, oh tapi aku bisa kok dan aku malah enjoy ternyata nyaman gitu loh di statistika itu mungkin karena awal aja kaget gitu, mungkin Kaget ya? karena, oh kayak di luar ekspektasi gitu, tapi ternyata setelah dijalanin, enggak kok ternyata aku bisa gitu loh dan alhamdulillah gampang, Nah, waktu itu pernah ada insyaallah ya. kepikiran untuk pindah kampus atau aku mau bertahan aja deh di sini? Eee, apa ya, waktu itu aku enggak sih, aku nggak ada
mungkin untuk semester awal banget ya, pasti ada keinginan kayak, "Aduh kayaknya pengen coba deh, tetap pengen coba PTN," gitu loh kan. Iya iya. Cuma setelah dijalanin kayaknya, di kita kuliah tuh, maksudnya sama aja gitu loh, yang penting tuh gimana pembawaan kitanya kan. Iya, Maksudnya betul. kalau misalnya kita di kampusnya bagus, tapi kitanya nggak bisa memanfaatkan itu dengan baik kan sama aja ya. Jadi, ya aku di situ ubah mindset akunya, jadi dari akunya aja gitu loh, gitu, buat berkembang di Unisba gitu. Iya, dan Unisba tuh memfasilitasi mahasiswanya juga untuk bisa berprestasi lebih ya? Bener banget, iya bener banget, beasiswa dan alhamdulillah juga aku dapat beasiswa, Wah, keren Wih, keren banget. keren. iya, Nanti yang mau tanya-tanya beasiswa bisa sama Teh Diva ya? iya bener. Udah tutup, kan JVLS udah ganti gubernur, Ah, jadi iya Waduh. bener. udah gak ada tuh. Semoga Ganti. ada lagi Semoga beasiswa ada serupa lagi, ya. iya benar. Oke, Udah. kalau Kang Fadli ada pernah ngerasa salah kuliah kah? Salah jurusan kah? Ya mungkin kalau di awal nih Pak, bisa Heeh, saya tuh nggak pernah sih nggak ngerasa pernah ya? salah jurusan, karena kayaknya emang passion saya tuh di Wih, matematika. ngeri. Kayak gitu Wih, tuh. gila gila. Karena Enggak lip service kan, tapi beneran ya? beneran 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 beneran. Karena saya tuh nggak mau, ya maksudnya kalau ekonomi itu kan menghafal ya sebenarnya, Mhm, kebanyakan. Terus kalau apalagi sosial, itu mah pure gitu, kita baca buku iya sebenarnya. betul. Nah, kalau di matematika tuh enggak. Nah, tapi penyesalan gitu selama saya kuliah tuh sebenarnya ada di pelajaran yang tadi juga. Nah, di kita tuh sama, ada namanya juga aljabar linear elementer. Oh, ada yang Sama. bersinggungan Iya, ya? Ya, tapi saya tuh agak naik sedikit gitu iya karena kan betul. matematika. Nah, Heeh, di situ tuh saya pernah merasa, "Wih, kok ternyata sesusah ini," gitu. Yang dibayangin ternyata beda gitu. Nah, kadang di situ juga saya tuh merasa, kenapa saya dari SMA gak pernah belajar gitu matematika. Karena saya di SMA tuh iya. ya disebutnya gak pernah baca, betul, gak pernah belajar juga betul, tapi kalau ujian tuh kadang besar gitu nilainya gitu. Jadi penyesalannya itu bahwa saya tuh gak pernah ikutan lomba atau gak pernah apa selama SMA. Nah itu, sedangkan ketika kuliah saya lihat ujian UAS-nya gitu, yang dosennya killer gitu. Wah, ini apa sih? Kan gitu. Nah, itu sih penyelesaian saya tuh Tapi killer dalam artian baik ya, Kang ya? killer dalam artian baik gitu. Mhm. Nah, kalau Kang Hari gimana, Kang? Oke, kalau aku sih mungkin seperti mahasiswa pada umumnya memang menyesal di awal gitu kayak, "Aduh ini apakah aku salah jurusan atau enggak?" Gitu Tapi ya. kan Bahkan SMK-nya farmasi iya, kan? nah bahkan dari SMA pun udah serasa Oh, ngerasa oke. jurusan. Kenapa? Karena, kayaknya aku tuh ngerasa kalau aku tuh minatnya tuh di IPS memang. Jadi aku tuh anak sosial sebenarnya. Kalau Mhm. secara, perasaan aku gitu. Cuman karena memang disuruh orang tua, kayak gitu, disuruh orang tua, ya udah masuk farmasi dan memang kebanyakan teman-teman aku juga ternyata memang disuruh orang tua gitu. Tapi, aku tuh salut karena walaupun mereka memang bukan keinginan mereka, tapi Ah, mereka masih bisa survive sampai sekarang sih. Dan itu mungkin, apa ya, yang bikin mereka kuat dan juga menguatkan niat di farmasi itu mungkin aku juga ya, karena lapangan pekerjaannya yang sangat luas. Bisa betul. di industri, rumah sakit, pemerintahan, di Mhm. BPOM kayak gitu tuh banyak banget teman-teman untuk lapangan pekerjaan di farmasi itu sih yang jadi motivasi kita bertahan di farmasi, gitu sih, Kak. Ya, walaupun sebelumnya disuruh orang tua, Iya tapi teman-teman boleh, cross check juga, Kang Hari ini salah satu mahasiswa berprestasi di farmasi. iya, alhamdulillah. Pernah ikutan lomba apa aja, Kang? Aku pernah ikut yang pertama ada olimpiade Mhm. farmasi, terus ada juga passion counseling competition di Unpad alhamdulillah juara 2, terus ada juga lomba KTI di Universitas Halu Oleo juara 2 juga, terus ada kemarin sih baru-baru ada lomba cerdas cerna farmasi di UHAMKA juara 1 juga alhamdulillah. Wah, keren banget. Segini tuh dipaksa orang tua ya, Iya. apalagi kalau keinginan sendiri. Makin-makin aja. Kalau Kang Fadli sama Teh Diva mungkin ada prestasi di selama kuliah? Aku dulu ya, Boleh? mungkin kalau aku tuh prestasinya sebenarnya kalau disebut ya nggak ada, cuman saya tuh pernah ikut lomba aja. Jadi Mhm. kadang kita tuh kan yang mencari lombanya, kita tuh mengajukan ke prodi misalnya, Mhm. "Saya mau ikutan lomba ini lomba ini." Nah, saya tuh pernah mengikuti lomba Kalkulus dan saya tuh langsung aja tereliminasi di fase grup awal gitu. Nah, Mmm. kayak gitu. Paling ya nah itu, makanya saya tuh merasa kenapa saya gak belajar kayak tadi. Tapi pengalaman Iya. itu yang jadi bekal Heeh, selama betul perkuliahan juga. Betul betul. Tadi makanya adik-adik mhm. jangan, maksudnya kalau SMA tuh sabar Pak, lanjut nih. Waktu SMA tuh jangan pernah kebanyakan main, ya Iya. belajar aja lah diselingin sama waktu waktu nyantainya gitu. Harus Iya, balance ya, Iya, Kang, ya? harus balance gitu, biar nanti gak nyesel pas kuliah, kayak gitu sih. bener bener. Betul betul betul. Betul. Teh Diva mungkin?
Kalau aku pernah ikut lomba-lomba juga sih, Mhm. cuman, nggak sampai juara ya, cuma sampai finalis doang, Oh, gitu. oke. Cuman teman-teman nih di Unisba tuh, apalagi di Statistika Unisba gitu ya, meskipun, aku waktu itu cuma sampai finalis, tapi dosennya tuh bener-bener support banget Bener waktu itu. bener. Maksudnya bener-bener didampingin banget meskipun kita nggak sampai juara gitu ya, juara 1, 2, Iya. 3, tapi sampai finalis pun itu, 10 besar waktu itu. Tapi dosennya tuh bener-bener mendampingi gitu loh. Jadi kitanya bener-bener ngerasa didampingi dan diapresiasi banget gitu loh, segitu juga gitu. Terus sama ini juga waktu itu, ini sih masuk finalis buat di JVLIS itu jadi ada conference. Oke. Nah itu tuh dan alhamdulillahnya waktu itu aku segrupnya sama ada Karim, aku sama Karim dan itu karya tulis ilmiah sih dan alhamdulillah kita masuk gitu. Dan itu tuh langsung sama, gubernur harusnya, tapi waktu itu, Oh. Pak Ridwan Kamilnya berhalangan hadir, jadi sama Bu Cintanya gitu. Oh. Conference-nya dihadirin di situ. Jadi itu sih paling kalau dari Yes. aku. Dan terutama di Fakultas MIPA Unisba ini juga pun semua aspek itu diperhatikan ya Kang Iya, Teteh. bener Jadi bener bener. dari sisi tadi kalian pun juga dibantu secara pengembangan diri, Iya, ya betul. selain Betul. hanya keilmuannya dikasih, Betul tapi betul pengembangan betul. dirinya juga. Nah itu, apa, ini kenapa mungkin teman-teman yang nggak nantinya kalau di negeri itu nggak dapet. Iya bener ya, iya Betul bener bener. betul. Iya, jadi alhamdulillah ya harus bersyukur Iya, masuk. Oke, ini sekarang kita akan kuis, bukan kuis sih, kita akan ice breaking dulu sedikit teman-teman semua, Oh, waduh. terutama, eee, udah deg-degan belum? aduh Duh deg-degan. apa ya? Deg-degan banget. Iya, ice breaking-nya gini, kalau misalkan, jurusan kalian diibaratkan seperti makanan, ya kebayang nggak? Makanan Waduh, makanan. Coba bayangin dulu Apa coba ya? bayangin dulu. Apa ya? Coba bayangin dulu deh. Jurusan kalian sebagai makanan, kalian akan milih makanan apa dan kenapa sih milih makanan itu? Ada yang udah kepikiran duluan nggak? Aku dulu deh. Boleh, boleh Karim. boleh. Kalau farmasi itu kayaknya ibaratkan sambal, Kang. Sambal, pedas dong? Sambal. Sambal tuh kita udah tahu pedes kan, tapi kita Oke. tetap dimakan. Ih, benar Sama banget. kayak halnya sama Mhm. farmasi juga. Kita udah tahu farmasi itu aduh susah gitu ya, terus sulit gitu mata kuliahnya, tapi kita tetap jalani aja gitu karena kan udah terlanjur juga Dan gitu. nyandu ya? Dan bikin nyandu gitu. Jadi sambal tuh Suka. candu, biarpun pedas tapi kita terus-terus Iya, aja ngambilnya terus-terusan bener. aja. Iya, Oke. betul. Sambal, farmasi itu sambal. Oke, nice. Ke Fadli atau mau Teh Diva dulu? Kayaknya aku dulu deh. Boleh. Boleh boleh boleh. Sama aku juga itu tuh anggapnya kalau jurusan matematika tuh kayak sambal juga Nah, ya. ini sambal apa tadi Kang Ari? Sambal terasi kayaknya. Kalau Nah, ini kalau sambal aku apa? mah sambal bawang tuh, Nah, kenapa sambal tuh? bawang. Anggapannya kalau kita beli makan tuh sambal level paling tinggi, nah kayak gitu. Level 10 gitu ya? Level 10. Kayaknya gini, karena kan kita tuh matematika ya, maksudnya tapi kalau sambal itu kan sebenarnya bukan makanan ya, Mhm. kayak side dish-nya gitu. Ya Oke. tapi nah kayak gitu. Kalau matematika tuh bayangin aja gitu, kita mau menyerah nggak bisa, nanti dapat aduh gimana Waduh. ya gitu. Makanya ya tetap kita belajar, kita makan itu tuh soal yang paling sulit-sulitnya kita makan juga, Tetap aja ya. tetap dimakan gitu. Jadi walaupun tahu pedas, tahu susah, tetap Betul, disikat aja ya? disikat aja. Oke, gas terus, Gas, keren. Gas. Kang gas. Diva? Kang Oke. Diva. Oke, mungkin tadi side dish-nya kita, Heeh. kayaknya statistika jadi makanan beratnya deh. Nasi Oh, goreng kayaknya. nasi Nasi goreng. goreng tuh. Enak banget tuh. Iya, Kenapa? jadi nasi goreng tuh kan semua bahan nih dijadiin satu kan ya, disajiin Betul, jadi betul. satu. Nah, itu sama aja kayak statistika. Semua dijadiin satu Ah, sampai siap saji jadi informasi yang rapi gitu. Cuman bedanya kalau nasi goreng bisa tuh cuma 10 menit beres. Tapi kalau statistika tuh olah datanya harus berhari-hari ya, teman-teman gitu. dan olah data tuh seru ya, Teh? Seru, Seru seru sih. banget ya? Bagi yang Seru suka sih. gak sih? Bagi yang suka gak Tapi sih? bener seru kok. Maksudnya setelah kita ternyata, ini pusing, tapi kita jadi pengen tahu terus kan Benar, gitu. benar. Nah, ya tadi itu kalau diibaratkan dengan makanan kita udah tahu ya bahwa ada yang sambal, ada yang nasi goreng, pokoknya semua itu melengkapi. Kalau apalagi kalau misalkan nasi goreng tambah sambal, kayaknya semakin melengkapi ya. Wah, Mantap Enak banget. banget ya. Banget Sangat Iya. melengkapi iya. banget makanya jurusan di Fakultas MIPA ini. Nah, jadi teman-teman, ngosan episode pertama ini sengaja banget tempatnya ada di ini tuh tempat Bangkor. favorit mahasiswa nih. Iya. Kalian biasa bilangnya apa sih? Bangkor. Bangkor ya. Bangkor. Bangkor tuh apa? Abang-abang Korea. Siapa dong? Apa dong? Bangku Korea gitu ya? Bangku Korea bener ya? Iya, karena suka ada di K-pop drama-drama kayak gitu Oh, kayaknya. Iya. bener. Berarti tapi kalian tahu cuma Bangkor, Iya. nggak tahu singkatannya apa? Nggak tahu, cuma nebak aja sih, cuma nebak aja. Bangkornya aja. Turun menurun. Bangkor, Terkenal iya. banget ya? Iya, Turun Iya. menurun. menurut. Dan ini salah satu spot favoritnya mahasiswa ya? Bener ya? Bener Betul, banget, betul. bener. Benar. Nah, selain di sini, kalian biasanya spot favoritnya di mana sih? Di kampus MIPA ini? Selain di Bangkor ya, karena Bangkor ini kan pasti favorit semua orang ya. Umum. Umum banget ya. Umum. Nah, ini yang spesifik nih.
Yang spesifik kalian banget tuh di mana sih sebenarnya spot di sini? Aku Kalau dulu, aku ya dulu ya? Boleh, boleh. Kalau kita tuh di prodi matematika biasanya ngumpul di laboratorium MIPA, MIPA matematika Ah, khususnya. Di situ tuh kita bisa sebenarnya ngerjain sambil makan, sambil apa gitu, sambil nunggu kelas juga. Nah, di situ tuh emang kita tuh udah diberi fasilitas untuk menggunakan komputer sebaik-baiknya gitu. Mau kita ada praktikum atau enggak, kecuali selama tidak mengganggu praktikum gitu. oh, Jadi itu tuh adalah spot yang paling enak di prodi matematika gitu, laboratorium matematika buat namanya. Kak Fadli ya. Iya, bisa main game juga jangan lupa, jangan bener lupa bener. itu, gaming. Bener. Oke, Masih. yang lain Statis deh boleh. boleh. Statis juga sama sebenarnya lab stat ya, di kita bilangnya lab stat. Nah cuman tuh dari 2000 berapa ya, 2024 sampai 2003 aku lupa. Kita tuh alhamdulillahnya kerjasama sama BPS Jawa Barat. Wih, keren Jadi banget. Wih, mungkin keren. teman-teman udah tahu ya ada pojok Iya, iya. statistik. Nah di situ tuh kita udah jadi apa ya, tempatnya tuh di situ. Jadi kayak ngerjain tugas suka di situ. Terus kayak ikut ya gitu deh, ikut diskusi, ngobrol. Jadinya di situ gitu. Jadi alhamdulillah kita dapat tempat ya gitu. Dan pojok statistik tuh adanya di gedung LPPM Iya ya, Teh? betul banget di gedung LPPM. Itu salah satu tempat favoritnya Teh Iya Diva? iya. Oh, buat ngerjain tugas. Iya benar. Curhat juga mungkin ya? Iya konsul konsul juga gitu. Konsul. Dan kebetulan aku jadi konsultannya juga. Aduh, Hmm. Iya. Keren, keren. keren, keren. Berprestasi juga ya. Wah, pokoknya semua anak MIPA tuh berprestasi loh kan. Kang Ari, Kalau jangan di lab lagi farmasi, dong, kan udah lab. enggak. Enggak ya? Kita beda nih. Kita tuh tempat favorit untuk nugas, nge-zoom, bahkan ngelaprak tuh di basement kan. Oh, Oh, di Oh, basement. basement Oke. MIPA Iya tuh iya beneran benar-benar. favorit banget. Mungkin buat buat prodi lain juga ya. Iya Suka benar-benar. di Gak basement kepikiran gitu ya. iya, karena iya. di situ tuh kita kan memang luas juga Hmm. dan di setiap pojoknya kita bisa sambil nulis, sambil nge-zoom, sambil ngecas laptop atau HP itu di situ juga bisa. Ngumpul bareng tuh semua Tuh. pusatnya di sana ya. Iya, Jadi kalau terus nggak cukup di Bangkor tuh biasanya basement Iya ya. iya, iya. dan terus mungkin yang di farmasi itu ada yang menarik juga kita selalu menuhin selasar-selasar di MIPA karena kita sambil nunggu masuk ke Nunggu lab waktu praktikum. praktikum. Iya Nah betul. itu betul, jadi ya ciri khasnya farmasi. Ya, dan itu tempat spot favoritnya kalian semua juga Iya, tentu iya. saja ya. Jadi banyak hal juga di MIPA ini sebenarnya yang jadi favoritnya. Salah satunya adalah tadi. Nah, sekarang nih itu kan tadi ngomongin soal sukanya terus nih, Sukanya, gitu kan. sukanya. Kalian terus ngomong, wah orang situ enak, di matematika itu enak, dan itu enak. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal sedih, hal-hal nggak menyenangkan gitu, yang ya ini kayaknya masih bisa ditolerir, tapi ini Iya, iya. menurut aku nih hal yang sedih banget gitu di fakulti, di prodi ya terutama gitu. Ada nggak? Coba siapa dulu? Oh ada, boleh deh dari Boleh, aku. boleh. Ada dukanya ketika ngerjain skripsi. Kenapa tuh kalian semua? Biar ini ya masih fresh banget ya. Karena kebetulan waktu skripsi itu aku tuh apa ya, market basket analysis waktu itu metodenya, dan itu tuh data penjualan gitu, tapi datanya tuh banyak banget. Tebak ada berapa? Coba tebak teman-teman. 1000. Enggak. Enggak, kurang lah. Statistika Iya. kurang. Oh, kurang nggak Iya, kesel ya? iya. 1000 tuh tugas ya biasanya. Tugas, Oh, tugas itu Maksudnya ya biasanya. gitu lah. coba. 500-an. Enggak. Enggak, lebih, Pak, lebih Lebih. dari Oh, serius? 1000 itu. Hah? Lebih, Masa? lebih kan? Lebih, Lebih lebih. kan? 10.000, 10.000. Itu kebanyakan itu umumnya lah ya, tapi Oh. enggak, saat itu skripsi aku tuh ada di 1,9 juta data. Nah, itu. Data? Nah, Iya. itu. Emang. Iya, karena emang Diapain? Harus emang diapain? data penjualan Ah. kan. Nah itu ya di situ jadi pusingnya itu ketika data cleaning-nya gitu. Kita pre-processing-nya lah ya kalau misalnya statistika. Makanya di situ sempat apa ya, mumet juga tuh di situ. Makanya ketika ngejar kolokvium juga di situ aku agak cukup stres juga. Terus kan harus ini ya, laptopnya juga harus memadai banget Iya, kan. betul. Data 1,9 banyak. juta data loh, Iya, kebayang nggak sih? dan itu tuh sampai laptop aku tuh tahu gak sih yang sampai bunyi gitu? Iya, Waduh. sampai Yang bunyi. sampai kayak bunyi angin keluar Iya, gitu. fan-nya itu fan. Iya, iya bener. Fan itu sampai bunyi kayak gitu. Itu sih kalau aku dukanya pas skripsi. Jadi di situ bener-bener apa ya, nguras mental juga gitu, waktu juga gitu. Jadi tapi akhirnya alhamdulillah gitu, beres juga. Perasaan data spektrum nggak sebanyak itu ya, Kang? Iya sih. Masih dikit lah normal ya. Paling di bawah 10, 1,9 juta data Iya. yang diolah. Nggak Iya, kebayang gitu sih. lah. Itu harus Dan itu entitasnya nggak cuma nama lengkap aja, enggak kan? Ya, pasti enggak banyak dong, banget ya? enggak. Itu kan pasti Wow. ada beberapa variabel gitu Ah. loh, gitu. Nggak kebayang sih, tapi seru ya, Teh ya? Seru. Challenging juga. Challenge. Iya benar, challenging banget sih. Matematika selain bikin rumus, apa yang menyedihkan? Nah, itu. Nah, kalau aku cerita nih di matematika tuh kan sama juga kalau misalnya paling duka nih di skripsi sebenarnya. Waduh, Paling duka itu. Yang pertama saya tuh kan ngerjain skripsi gak pakai laptop karena
laptop saya rusak gitu, tiba-tiba rusak. Nah, saya tuh jadi pakai komputer, di kosan saya ada, Oke. dan juga di kampus. Nah, jadi saya tuh bayangin ngerjain skripsi, datang ke kampus ngerjain, di-save, kirim ke WA, buka lagi di komputer saya sendiri, bayangin tiap hari kayak gitu. Itu yang Iya tapi maksudnya keren. emang itu Keren. suatu kedukaan ya yang menurut saya sedih gitu. Bener, saya sedih banget sih, nggak efisien soalnya. Nah itu. Nah yang kedua tuh di kita tuh kan sebenarnya murni ya. Jadi ngerjain skripsi itu emang pure nganalisis gitu. Kalau skripsi saya tuh emang anggapannya nganalisis rumus yang belum pernah ada, yang belum pernah dikerjain. Nah saya tuh struggle-nya di situ karena saya tuh campuran matematika dan fisika, Aha. sedangkan fisikanya di sini nggak ada gitu. Bayangin aja nggak ada buku, nggak ada apa, saya ngerjain sendiri. Kalau matematikanya emang ada dosen gitu yang baik juga dan juga tentunya berkualitas dosennya. Ya, walaupun Betul. ya itu tadi ya kayak sambel ya, walaupun pedas tetap aja disikat Betul ya. betul. Nah itu juga salah satu, kriteria kita gitu kalau biar judul skripsi kita bisa di ACC, nah itu juga gitu. Yang Oh, Iya harus iya punya novelty yang baru gitu anggapannya. iya info. wah, setiap Betul. skripsi itu Kang? Iya harusnya itu. Wah, luar biasa. Sekarang tuh kalau di statistika sendiri ya, emang dari dosennya sendiri pun apa ya, mereka nyaraninnya buat kayak metode yang baru kalau bisa. Kayak Meskipun gitu. misalnya metode yang udah ada, tapi apa nih yang baru gitu di skripsi kamu gitu. Jadi kemarin Mungkin. ya, Ya. karena kemarin juga sebelum metode ini tuh aku sebelumnya sempat ngajuin juga metode yang sebenarnya emang udah banyak sih ya gitu. Itu ditanya juga sama dosen pembimbing, kamu kalau misalnya ini apa yang baru gitu dari skripsi kamu gitu apa gitu. Ah, jadi Gitu tetap sih. ya harus dicari Iya kebaruannya ya. benar benar. Nah, Kang Ari di farmasi nih ya, hal yang sedih selain ngebedah tikus ya kan. Kan sedih ya ngebedah tikus nih ya. Mungkin tadi kalau kakak-kakaknya terkait skripsi ya, karena mungkin aku masih sekarang jadi belum terlalu, meneliti skripsi gitu. Jadi mungkin ada sedihnya tuh ketika praktikum, Kang. Jadi kan tadi udah sempet di-state ya kalau misalkan kita ada 5 praktikum, misalnya kita harus bikin banyak laprak dan, jurnal-jurnal banyak pokoknya, kita yang bikin gitu. Tapi yang bikin sedihnya tuh adalah ketika kita dapat nilai kecil. Karena memang standar untuk Sedih dapat banget sih semua juga. Itu iya. Itu mah udah paling sedih. Iya, kalau terkait nilai itu kan karena kita udah berusaha keras gitu, udah meluangkan waktu banyak, tapi ternyata hasilnya kurang memuaskan, itu juga sedih banget gitu, gitu sih. Itu yang paling sedihnya. Beda ya kalau Terus sedihnya pas prestasi, sedihnya nilainya nggak bagus iya ya. benar-benar. terus mungkin satu lagi ketika kita misalkan lagi praktikum tuh, nggak sengaja buat mecahin alat. Nah, kita tuh Wah, itu sedih banget sih. sedih banget. Itu sedih banget. Dan yang bikin gak enaknya lagi apa, kita seangkatan harus udunan atau patungan buat ganti alat itu, gitu. Kalau cuman sekedar gelas ukur mah murah ya kan ya. Iya, tapi Tapi kalau kalau yang lain alat-alat nggak tahu ya. instrumen farmasi Tapi kan itu ada Kak, kejadian maksudnya itu ada Ada dong, ada ada dong. dong. Itu dinamika kuliah kan begitu ya. Iya. Maksimal harga berapa nih? Aduh, Waduh, mau nawar deh kayaknya. spill jangan. Tuh, pokoknya Ya gitu. mahal lah pokoknya ya. Mahal. Mahal aja gitu. Ya, makanya titip Jadi nanti mungkin yang masuk jurusan manusia tolong dirawat baik-baik, iya. dijaga baik-baik saat praktikum. Karena sering banget setiap angkatan tuh selalu aja ada ceritanya. Iya, Bener ya? pasti bener, Kak. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah games juga. Sekarang kita mau games lagi nih, teman-teman. Jadi di sini pengen dong tahu gitu ya. Kalian tuh ini pilih ya di antara dua pilihan. Yang pertama, lebih prefer pada saat nanti ngerjain ini paling udah ngerjain skripsi. Pada saat ngerjain skripsi, Oke. lebih pengen sama pembimbing yang killer, dosen pembimbingnya, atau dosen baik tapi revisinya sering? Waduh, bingung. Oh, Bingung. yang sudah punya pengalaman dulu mungkin ya? Coba. Boleh. Kalau aku ya dari Heeh. matematika, kalau saya sendiri ya, Heeh. itu tuh lebih prefer dosen yang baik dan juga revisinya banyak. Iya, kenapa Iya, tuh? karena Kenapa? gini, kalau misalnya dosen baik nih, kita Heeh. tuh jadi senang revisiannya meskipun banyak, gini, Pak, gini, Tapi dilakuin gitu ya? dilakuin dengan senang hati. Ah, Tapi ketika beresnya nanti sidang atau pas apa sih Iya. Kolokium. bagian kolokium, Fadli tinggal direvisi ini aja, baik Bu. Fadli tinggal direvisi ini aja, baik Bu. Tinggal gitu aja sebenarnya. Jadi kalau saya tuh lebih prefer ya dosen baik tapi revisinya banyak itu karena Oh. salah satunya juga dosen baik tuh biasanya suka ngasih pendapat yang bagus dan benar gitu dalam skripsinya. Nggak apa-apa ya? Revisinya 10 kali nggak apa-apa ya Nggak lebih ya? apa-apa. Nggak apa-apa ya? Yang penting dilewati aja ya? Matematika nih Sikat, matematika sikat. jiwanya korsa banget Asli, pokoknya. asli.
Makanya Aduh sambal aduh tuh. aduh. Sambal. Sambal. Balik lagi ya ke Balik lagi, sambal. Balik di lagi. recall lagi sambal ternyata. Tadi Kalau Mbak, aku kebalikan. Kalau aku mending dosen killer, tapi ya revisinya cepet gitu. kenapa tuh? Kenapa harus dosen killer tapi revisinya cepet Karena ya? kebetulan maksudnya aku juga mengalami, maksudnya enggak, tapi killernya dalam hal baik ya. Iya iya. Maksudnya beliau maksudnya tegas disiplin gitu. Maksudnya menurut aku ke kitanya juga jadi disiplin, ke kitanya juga jadi lebih ngehargain Iya. waktunya juga. Jadi kitanya buru-buru dan fokus gitu loh ngerjain skripsinya. Jadi enggak kayak dikit-dikit kayak nanti gitu. Karena nanti juga kayak revisi dikit-dikit, tapi enggak gitu. Makanya jadi sekali sekali apa 2 kali bimbingan pada saat itu juga jadi bisa kolo, bisa semhas, bisa ini gitu. Jadi itu sih kalau aku mending dosen killer. Terus juga karena deg-degannya tuh ketika bimbingan sama pas sidang aja gitu. Kalau misalnya revisinya banyak, itu menurut aku cukup menguras mental dan menguras Betul. tabungan untuk nge-print-nya ya, Betul teman-teman. betul. Ngeprint sih itu sih. Itu Nge-print. sih nge-print, itu sangat menguras tabungan kita semua sebagai mahasiswa akhir tentunya. Jadi supaya efisien, udah mendingan dosen killer aja sekalian Iya deh jadi betul, pembimbing ya, ya. ya Biar kalau aku sedikit banget revisinya iya nih. gitu. Kalau hari ini sekarang Oh. lagi mengalami proses-proses menuju tugas akhir gimana? Kalau aku sih mungkin sama kayak kakaknya, aku juga lebih prefer dosen yang killer tapi revisiannya dikit. Kenapa? Tapi biasanya tuh ya dosen killer tuh suka detail banget. Benar. Jadi walaupun revisinya dikit tapi emang udah keseluruhan dan detail banget. Jadi kita di sana udah bisa menjamin kalau misalkan skripsi kita tuh udah bener gitu. Dan mungkin salah satu keunggulannya juga apa, kalau dosen killer tuh nanti di ruang sidang tuh bakal jadi pembantu kita banget. Bener Kan, banget. nah ya kan? Jadi kalau kita dibantai nih sama pembimbing, sama penguji, Penguji. nah pembimbing kita bakal jadi penyelamat banget sih, karena mungkin dosen lain jadi segan atau gimana gitu sih. Wah ini masuk akal sih dua ini. Nggak kepikiran buat dosen killer juga. Enggak sih, aku mah emang Pilihan pertama. iya tetap. Emang kayak gitu Enjoy lah ya, enjoy ya. kenyataannya emang gitu sih. Yang dua ini lebih efisien, biar efisiennya sedikit, mendingan dapat dosen killer. Ini nggak apa-apa deh, banyak aja aku sanggup ngerjainnya gitu. Jadi Oke, sebelum nanti kita ke closing question, teman-teman, ini juga aku pengen tahu banget nih kehidupan kalian selama berkuliah di farmasi, di statistika, di matematika Unisba. Pernah ikut kegiatan sosial apa? Pernah ikut organisasi ormawa apa di Fakultas MIPA? Terus ada apa aja sih ormawa di Fakultas MIPA? Itu juga boleh diceritain sih. dari Dulu. Boleh. aku dulu aja. Boleh. Oh, boleh, boleh. Kalau aku tuh selama ini di Unisba 4 tahun itu pernah ikut jadi himpunan mahasiswa aja di prodi matematika. Saya itu kebetulan di situ ya menjadi anggota aja gitu. Ya, selama 2 periode. Karena kan aku tuh di semester awal tuh kan zaman Covid ya, masih belum bisa offline gitu. Jadi kurang lah untuk ikut acara-acara yang apalagi yang di universitas itu yang kayak kita eskul kalau anggapannya di SMA itu. Nah, aku tuh cuman ikutan himpunan aja selama sampai akhir ini sampai semester 6 gitu gak tahu 7. Kayak gitu sih kalau aku. Dan himpunan itu Himatika berarti ya kan? Himatika namanya, Himatika. Nah, bisa cek IG juga ya. Boleh. @himatika. Wih, Himatika boleh Unisba. nanti di bawah ada ya. Ya, nanti ada. Kalau tadi Mbak Kalau gimana? aku pernah ini aku ikut protokoler Unisba. Mungkin teman-teman Wih, kalau bener. wisuda itu petugas-petugasnya itu dari protokoler. Bisa kepoin juga ya protokoler Unisba sekalian ya. Ada nanti di sini ada. Nanti ada. Iya, dan di apa di akhir juga berarti di kapan ya? Berarti setelah jadi staff itu juga aku jadi kepala departemen Litbang pas di akhirnya. Terus aku ikut kegiatan ini juga. Aku jadi agen statistik juga di pojok statistika Unisba gitu. Itu tuh waktu masih batch-batch awal kayak gitu. Itu sih paling kalau aku ikutan organisasinya. Himpunan statistikanya? Kalau Himasta aku enggak. Jadi Himasta. aku dari universitas organisasinya. Wah, jadi udah langsung keluar dari sini ya Iya gitu. lingkupnya. Kalau Kang Hari? Kalau aku alhamdulillah sangat aktif ya untuk kehidupan perkuliahan aku mungkin dimulai dari Ormawa dulu. Yang aku ikutin tuh adalah Himpunan Mahasiswa Farmasi atau Himafar. Aku udah pernah 2 periode di Himafar. Tahun lalu sama tahun sekarang masih menjabat. Terus aku juga ikut organisasi di luar, Kang. Namanya tuh Ismaparsi. Ini tuh kan Oh, iya. ini tuh organisasi yang menghimpun seluruh mahasiswa farmasi di Indonesia dan aku alhamdulillah menjabat di wilayah Priangan atau di wilayah Jawa Baratnya.
Dan mungkin selanjutnya aku juga pernah ikutan lomba, Kang, tadi yang sudah di-state juga aku pernah ikut lomba, cerdas cermat, olimpiade, terus ada juga fashion counseling dan lain-lainnya, KTI juga poster kayak gitu aku pernah ikut, sama mungkin aku juga pernah ikutan pengabdian ke masyarakat sama dosen. Itu kita belajar bagaimana kita caranya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, terus juga memberikan penyuluhan kayak gitu, aku alhamdulillah, suka diikut sertakan oleh dosen sih, Kang, kayak gitu. Wow, keren banget sih teman-teman ini, obrolan kita hari ini juga, apa, cair banget dan aku tuh pengen banyak sebenarnya lebih banyak yang pengen bisa diulik dari teman-teman juga, terutama juga, Teh Diva dan juga Kang Fadli ini yang sekarang sudah lulus, Kang Ari juga nanti juga akan lulus, ini masih banyak tentu saja dinamika perkuliahan di, MIPA Unisba. Tapi teman-teman mohon izin ini waktunya ternyata, harus terpisahkan oleh waktu jua, tapi ya semoga tadi juga banyak hal yang bisa teman-teman pendengar sorry, teman-teman penonton yang bisa dapatkan dari obrolan kita hari ini. Sambil nanti Betul. menyiapkan, mohon disiapkan satu kalimat yang bisa menarik, minat teman-teman yang ada di luar sana terkait dengan prodinya masing-masing. Juga nanti ada closing statement dari kalian mau menyampaikan quotes apa juga silakan. Pokoknya ini ajang buat kalian pamer dengan teman-teman yang ada di luar sana ya, terutama jurusannya masing-masing. Ya, sambil dipikirkan nanti teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton, podcast hari ini di Ngosan episode yang pertama, semoga kita bisa ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dan tentu saja jangan lupa untuk stay tune terus dan subscribe juga untuk, Fakultas MIPA Unisba-nya dan semoga Fakultas MIPA Unisba semakin maju semakin jaya dan kami tunggu kalian semua ada di Fakultas MIPA Unisba. Iya. Silakan siapa yang mau duluan menyampaikan? Siapa dulu nih? Boleh, boleh. Boleh. Boleh? Kang Ari silakan, Boleh. boleh. Dimulai dari mana dulu, Kang? Apakah tadi ada closing atau kalimat? Gitu. Mau pokoknya satu kalimat yang menggambarkan prodi kalian yang menarik minat sama langsung closing statement. Oke, mungkin aku mulai dulu dari satu kalimat yang Yes. menggambarkan prodi aku tuh adalah kita bakal dididik jadi farmasis Islam. Di situ adalah kata kuncinya, Kang. Jadi di situ tuh kita karena apa ya? Kita selain diajarkan keilmuan farmasinya, kita juga dapat nilai-nilai Islamnya, teman-teman. Jadi itu mungkin salah satu keunggulan di Farmasi Unisba dan itu jadi salah satu daya tarik juga sih buat aku kayak gitu. Dan terus untuk closing statement-nya mungkin aku titip pesan buat teman-teman yang mau gabung di Farmasi Unisba. Jangan sampai kalian nanti jadi mahasiswa kupu-kupu, kalian harus tetap aktif di organisasi, di lomba, bahkan keluar-keluar kalian ikutin kegiatannya, karena itu tuh akan jadi, apa ya, jadi kelebihan kita nanti saat kita akan melamar pekerjaan gitu. Karena kalau lulusan farmasi aja mah kita banyak di Indonesia, tapi kalau dengan lulusan farmasi dengan banyak pengalaman itu sangat jarang sekali teman-teman. Jadi tetap aktif untuk perkuliahan dan juga kemahasiswaan, organisasi kayak gitu dan lain-lainnya. Itu sih dari aku. Keren, keren banget Kang Ari. Selanjutnya Kang Fadli mungkin? Boleh, boleh. Kalau dari saya tuh, ya saya mah langsung closing Boleh. closing statement aja karena kalau misalnya saya nyebut matematika itu, ya ada kalimat yang bisa menyenangkan nggak ada ya. Semuanya tersiksa. Yang ilmu matematika Iya, nah itu juga ada sebenarnya, cuman itu mah janganlah, itu mah nggak ada matematika yang menyenangkan, semuanya harus berpikir. Kalau dari aku mah mungkin kalau misalnya mau masuk ke matematika, ya kita harus dipersiapkan dulu dirinya, jangan kita sampai gampang menyerah. Jangan juga kita, nah itu yang tadi, jadi mahasiswa kupu-kupu. Soalnya kita tuh malah matematika tuh jarang yang bisa mau keluar atau ikut organisasi apa-apa karena selama di kuliah itu suka belajar gitu. Ya imbangi ajalah belajar dengan organisasi karena itu juga nanti yang dicari adalah pengalaman selama organisasi dan juga kuliahnya gitu. Jangan sampai juga nilainya jelek gitu. Kayak Betul, gitu. betul. Kalau dari kita semangat aja buat adik-adik nanti kalau mau masuk ke matematika Unisba. Pejuang-pejuang tangguh lah matematika Unisba. Terakhir dari statistika. Ya mungkin kalau dari aku titip pesan aja gitu ya buat adik-adik nih nanti ketika memilih jurusan gitu ya di kuliahan, itu kalian pilihnya sesuai sama minat, kalian pengen gitu ya kalau bisa karena, kuliah itu lama ya, lumayan lama ya 4 Betul, tahun betul, gitu betul. dan itu tuh pasti ada banyak, dinamika perkuliahannya gitu, ada sedihnya juga gitu pasti. Nah kalau misalnya teman-teman milih sesuai minat teman-teman tuh pasti teman-teman akan bisa survive gitu loh sampai akhir gitu ya. Ya jadi jangan ini, kalau misalnya bahasa Gen Z-nya tuh jangan FOMO gitu, kayak misalnya temen geng kalian jurusan ini, kayaknya aku juga pengen ini, nah jangan gitu ya gitu, Ya, sesuai sama minat kalian, kayak gitu sih paling. Terus mungkin untuk closing statement-nya, pokoknya kalian, apa ya, semangat gitu ya untuk menjalani nanti menjadi mahasiswa, mahasiswi, baru di universitasnya gitu, dan kalau bisa masuk ke
Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung, karena tadi juga udah disebutin gitu ya, di sini tuh tempat tempat apa ya, teman-teman berkembang juga gitu, dari soft skill, terus hard skill juga, apalagi ilmu pengetahuannya tuh udah jelas banget gitu ya di sini. Akreditasi unggul juga gitu, jadi Betul. keren. Pokoknya kita tunggu di Fakultas MIPA Unisba. Oke, terima kasih banyak Kang Fadli, Kang Hari, dan juga Teh Diva. Kita akan selesaikan juga sesi hari ini. Jangan lupa kita akan ketemu lagi di ngosan-ngosan episode-episode selanjutnya. Thank you banget Teh Diva, Kang Hari, Kang Fadli. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.